Dalam memahami kata as-sunnah, sebaiknya kita bedakan antara istilah as-sunnah menurut ulama fikih dengan istilah as-sunnah menurut ulama hadis. Nah, ini di lapangan dalam perdebatan di sosial media yang menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman. Itu sebetulnya ada perbedaan antara kata as-sunnah atau istilah as-sunnah menurut ulama fikih dengan istilah as-sunnah menurut ulama hadis. Kalau istilah as-sunnah menurut ulama fikih itu untuk menentukan tingkatan hukum, bahwa ada hukum yang fardu, wajib dilaksanakan, kalau tidak melaksanakannya maka dosa. Ada yang hukumnya sunnah, yang di situ dia disebut tatawuan, artinya kalau dia mengerjakan dapat pahala, kalau dia tidak mengerjakan dia tidak dosa gitu. Berbeda dengan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu tujuannya adalah untuk menjaga hadis, ya. Hadis itu termasuk apa saja. Makanya ulama hadis ketika mendefinisikan istilah sunnah, mereka mengatakan adalah as-sunnah ya ma udhifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran. Yaitu apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Nah, kalau perkataan apa yang Nabi ucapkan, kalau perbuatan apa yang Nabi kerjakan. Tapi kalau persetujuan adalah apa yang sahabat kerjakan dan Nabi setuju. Dan boleh jadi perbuatan sahabat itu Nabi tidak mencontohkan, tetapi Nabi setuju. Nah, itu juga boleh jadi, dan itu termasuk sunnah juga. Dalam bahasa ilmu hadis disebut dengan takrir. Nah, kesalahpahaman dalam memahami istilah ini nanti akan menyebabkan kesalahpahaman dalam menentukan hukum. Nah, ini yang akan kita temukan di lapangan itu, seakan-akan bahwa semua yang Nabi contohkan itu kemudian hukumnya wajib gitu. Enggak. Tidak semua yang Nabi contohkan itu hukumnya wajib. Ada yang hukumnya wajib, yaitu ketika berkaitan dengan yang fardu. Ada yang hukumnya sunnah ketika berkaitan dengan hukumnya sunnah. Tapi ada yang mubah saja, ya, mubah saja, seperti tidur miring ke kanan, tidur kemudian juga makan pakai tangan kanan, itu kan hukumnya mubah saja, gitu. Nah, tapi ada yang hukumnya haram diikuti, seperti misalnya menikah lebih dari 4. Jadi tidak semua perbuatan Nabi wajib diikuti, tapi ada yang hukumnya haram diikuti, yaitu seperti menikah lebih dari 4.